Oke, teman-teman semua, dengan Kak Vino di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik statis dan ini adalah bagian pembahasan tentang flux dan potensial listrik ya. Oke, teman-teman langsung aja yang namanya flux listrik dan ini adalah hukum Gaussian. Jadi intinya adalah ketika medan listrik itu dialirkan melalui satu bidang permukaan gitu ya, maka flux listriknya itu dicari dengan kuat medan dikalikan luas permukaan dikalikan cos theta ya, atau bisa juga dirumuskan sebagai muatan dibagi permisivitas ruang hampa. Nah, di mana theta itu adalah sudut antara arah E dengan arah normal bidang. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi arah normal bidang ya, bukan arah bidang tapi arah normal bidang. Dan juga ada E0. E0 itu permisivitas ruang hampa, itu besarnya 8,85 dikalikan 10 pangkat minus 12 ya. Nah, hukum Gauss itu bunyinya seperti ini. Jumlah garis-garis medan listrik atau flux yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi permukaan tertutup itu dibagi permisivitas udara. Ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu kita akan coba di soalnya ya. Nah, hitung jumlah garis medan yang menembus bidang persegi dengan sisi 20 cm bila medan listrik homogen sebesar 120 Newton per kolom dan arahnya searah dengan bidang dan tegak lurus bidang dan seterusnya ya. Nah, kita lihat dulu, ini kita harus mencari luas dulu ya. Kalau persegi dengan sisi 20 cm berarti luasnya adalah 400 cm persegi atau 4 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Seperti itu ya. Nah, dari situ ini medan listrik ini E ya teman-teman, jadi ini E. Nah, kemudian bisa dibayangkan kalau ini bidang gitu ya, lalu ada medan listrik searah bidang. Nah, kalau searah bidang itu berarti tetanya kita hitungnya terhadap arah normal teman-teman. Jadi normal itu ini ya, ini garis normal ya. Nah, kalau E-nya itu searah bidang ya, jadi E-nya searah bidang itu maka nanti dia akan seperti ini arah E-nya ya. Nah, maka sudutnya adalah 90 derajat. Jadi yang A itu adalah sudutnya 90 derajat. Sehingga fluxnya adalah E dikalikan A dikalikan cos 90 ya, atau cos theta. Nah, kita masukkan 120 dikalikan 4 kali 10 pangkat minus 2 dikalikan cos 90 derajat. Nah, cos 90 itu 0 teman-teman, sehingga jawabannya adalah 0. Ya. Nah, sedangkan kalau yang B, medan listriknya atau medan listriknya itu tegak lurus terhadap bidang, maka kalau terhadap normal itu sudutnya adalah 0 derajat. Sehingga fluxnya dengan cara yang sama 120 dikalikan 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikalikan cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Jadi ini 480 dikali 10 pangkat minus 2 dapatnya 4,8. Satuan flux itu Weber. Ya. Lalu kemudian kalau membentuk sudut 37 terhadap bidang berarti tetanya adalah 90 dikurangi 37 atau 53 derajat. Sehingga fluxnya adalah 120 dikalikan 4 kali 10 pangkat minus 2 dikalikan cos 53. Di sini 480 dikalikan 10 pangkat minus 2 cos 53 itu 3/5 ya. Jadi ini kalau kita bagi 5 berapa ini bagi 5 96. 96 kalau kita kalikan 3 berarti 298 ya. 96 dikalikan 3 ya. 9 dikali 3 288. Oke ya. 288 kali 10 pangkat minus 2 atau 2,88 Weber. Seperti itu. Ya, itu menghitung flux dengan rumus EA cos theta. Lalu ada juga yang dengan rumus ini teman-teman, ya, hitung besar flux listrik yang dialami sebuah muatan 53,1 nanokolom ya. Jadi Q-nya itu 53,1 nanokolom atau 53,1 dikalikan 10 pangkat minus 9 kolom. Saat berada di udara yang memiliki permisivitas hampa 8,85 dikalikan 10 pangkat minus 12 ya, ini satuan E0 tadi. Nah, untuk yang sudah diketahui ini, flux tinggal dihitung sebagai Q dibagi E0 ya. Jadi tinggal teman-teman bisa masukkan aja 53,1
kalikan 10 pangkat minus 9 dibagi 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Ini kita dapatkan angkanya adalah pas 6 ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 3 Weber. Seperti itu. Ya, ini perhitungan tentang flux listrik sederhana aja teman-teman. Kemudian potensial. Nah, potensial listrik itu rumusnya adalah kaki per R. Ya, jadi potensial listrik itu dia dirumuskan sebagai kaki per R. Dan dia itu intinya hanya penjumlahan dari semua potensial yang ada di situ. Jadi intinya kalau ada titik pusat atau titik sembarang, kita mau menghitung potensial terhadap titik itu, ya teman-teman tinggal jumlahkan semua potensial yang ada. Jadi potensial listrik tinggal penjumlahan. Nah, intinya jangan lupa juga tandanya disesuaikan dengan muatannya. Ya, jadi pokoknya tinggal dijumlahin aja, gitu ya. Nah, lalu ada juga konversi medan terhadap potensial itu V sama dengan E dikalikan R atau jarak. Seperti itu. Nah, kita coba di seperti ini teman-teman. Dua muatan 2 kali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom dan minus 5 kali 10 pangkat minus 6 kolom terpisah jauh 40 cm. Ya, jadi ini ada muatan plus 2 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian di sini ada muatan minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, terpisah jauh 40 cm. Tentukan potensial pada satu titik tepat di tengah-tengah di antara kedua muatan. Jadi di sini ya. Tengah-tengah di antara kedua muatan. Nah, kalau 40 cm berarti ini 0,2 meter. Yang ini 0,2 meter juga. Seperti itu. Nah, di sini kita mau mencari potensial. Gampang banget teman-teman. Tinggal kita mencari kaki per R. Jadi tinggal dijumlahin aja. Gitu ya. Jadi K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q yang pertama itu 2 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya 0,2. Ya. Nah, ditambah dengan kaki per R lagi. Nah, cuman karena ini muatannya minus, kita masukkan minus. Ya, itu yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi, kalau plus dimasukkan plus, kalau minus ya minus. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan 9 kali 2 dibagi 0,2 itu 90. Kali 10 pangkat 3. Yang ini 9 dikali minus 5 berarti 45. Dibagi 0,2 berarti minus 135 dikalikan 10 pangkat 3. Artinya ini sama aja minus 45 kali 10 pangkat 3 volt. Ya, seperti itu. Jadi tanda akhirnya ya plus atau minus disesuaikan saja. Ya. Sederhana banget teman-teman ya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini soal perbandingan biasanya. Titik A pada jarak R dari muatan Q kolom memiliki potensial 300 volt. Kemudian muatan diperbesar 2 kali. Tentukan potensial listrik di titik B yang terletak pada jarak setengah R dari muatan tersebut. Ya, ini hanya perbandingan saja, jadi VA dibandingkan dengan VB. Ya, kita masukkan K dikalikan QA per RA dibanding dengan K dikalikan QB per RB. Seperti itu. Nah, potensial A-nya adalah 300, potensial B-nya kita mau cari. K-nya dicoret aja, sedangkan QA-nya itu anggap aja Q per jaraknya R. Kemudian QB-nya ini diperbesar 2 kali, sehingga menjadi 2Q, dan jaraknya menjadi setengah R. Ya. Nah, atas ini angkanya 1, yang bawah 2 dibagi setengah itu 4. Sehingga kita dapatkan perbandingannya 1 banding 4. Jadi kalau mencari VB tinggal 4 dikali 300 atau 1200 volt, seperti itu ya. Oke, itu intinya teman-teman ya. Berikutnya bentuk seperti ini juga ya, teman-teman mungkin pernah mendapatkan bentuk ini di bentuk gaya dan medan. Ya, tapi prinsipnya sama ya. Ini pada 3 titik sebuah segitiga sama sisi diberi muatan seperti pada gambar berikut, tentukan besar potensial listrik yang terjadi pada muatan Q2. Ya, jadi Q2 di sini. Nah, ini Q2. Nah, kalau Q2 berarti yang dihitung adalah Q1 dan Q3 saja. Kita tinggal jumlahkan saja kaki per R ya. Nah, sehingga kalau yang terhadap Q1 berarti ini K-nya 9 kali 10. Oh, maaf. Nyatakan jawaban dalam K. Berarti K-nya nggak usah dihitung, teman-teman ya. Jadi, K, Q-nya minus 20 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya adalah 12 cm. 12 kali 10 pangkat minus 2.
Lalu kita tambah dengan yang kedua. Keduanya K kali 14 kali 10 pangkat minus 6 dibagi jaraknya juga 12 kali 10 pangkat minus 2. Ya, seperti itu aja teman-teman. Jadi ini kita dapatkan 20 per 12 itu 5 per 3 ya, minus 5 per 3 K kali 10 pangkat minus 4. Yang ini kita bisa jadikan 7 per 6 ya. 7 per 6K kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini berarti minus 10 per 6 ditambah 7 per 6. Ya, jadinya minus 3 per 6 ya. Minus 3 per 6K kali 10 pangkat minus 4 atau minus setengah K kali 10 pangkat minus 4. Mungkin bisa kita jadikan minus 5 kali 10 pangkat minus 5K volt, seperti itu. Ya, jadi perhitungan potensial itu sederhana banget teman-teman, hanya menjumlahkan dari semua potensialnya asalkan plus minus dari muatannya kita perhitungkan. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya.